video kali ini aku tuh mau share rute menuju Pantai Kuta menggunakan bus Metro Trans Dewata. Berangkatnya itu dari Bandara Ngurah Rai Bali. Nah, di video sebelumnya itu aku udah bahas kalau misalnya bus Metro Trans Dewata itu melayani banyak rute. Kali ini aku mau ajak kalian keliling Pantai Kuta terkini. Karena aku tuh lihat dari media sosial kalau sekarang tuh kondisi Pantai Kuta dia jadi pantainya tuh mengalami abrasi yang parah. Apalagi kata orang-orang belum sah ke Bali kalau misalnya kalian belum ke Pantai Kuta. Katanya sih. Dan kira-kira apakah Pantai Kuta ini masih oke untuk kita para turis untuk berkunjung? Oke, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, buat yang baru tahu tentang Metro Trans Dewata, jadi bus ini tuh bus yang disediakan sama pemerintah di Bali buat kita kayak mengantarkan penumpang secara murah, cukup dengan 4.400 dan pembayarannya itu bisa membayar melalui QRIS dan juga pakai e-money. Untuk rute-rutenya itu juga banyak dan menjangkau ke wisata-wisata lain yang ada di Bali ini. Jadi kalau misalnya dari Bandara Ngurah Rai ini rute busnya itu ada dua. Yang satu tuh ke arah Ubung dan yang satunya itu ke arah Nusa Dua. Jadi tinggal kita cek kode busnya. Nah kalau misalnya kalian mau ke Kuta, jadi kita bisa naik yang ke arah Ubung. Pokoknya dari bandara itu deket banget kalau misalnya kita mau ke Kuta. Kalau kita udah naik eskalator, nanti di area sini nih banyak banget yang nawarin taksi. Misal kalian ada yang mau daerah tertentu, itu kita bisa charter termasuk Grab dan taksi yang lain. Ini kita harus belok ke kiri, jadi jangan lurus, tapi kita harus belok ke kiri, ikutin yang petunjuk di atas, jangan sampai kelewatan. Jadi kalau misalnya kita lurus, itu tuh masuknya ke area parkiran bandara ya guys. Habis sedikit turun sini, kita sini. Kita belok ke sana, ke kanan. Dan kita udah sampai deh di area tunggu halte bus Metro Trans Dewata. Nah, nanti kita tinggal duduk-duduk aja di sini. Nah, itu bangunan yang di seberang kita itu adalah bangunan parkiran untuk mobil pribadi. Itu biasanya parkirnya di situ. Ini dari sini ada dari Terminal Ubung sama ke Nusa Dua. Kalau mau ke Kuta bisa naik bus yang ini nih. Nah, ini bisa nih ke Kuta, ke Denpasar. Kalau yang 6, nah itu ke Nusa Dua tuh rute-rutenya. Kalian juga bisa lihat di aplikasi. Kayaknya tuh kalau itu jemputan hotel bus Haris. Dan nih bus kita juga udah mau datang tadi. Siap-siap. Dadah, bisa datang. Posisi dan hingga pembayaran berhasil. Untuk menuju Pantai Kuta tuh kita bakal ngelewatin 7 titik pemberhentian halte, 7 titik pemberhentian. Nah, itu tuh aku sendiri bakal turun di ini, halte Raya Kuta 3. Jadi tadi aku naik bus itu kira-kira durasinya sekitar 15 menitan lah sampai ke Raya Kuta ini. Oke, sekarang kita turun. Nah, sampai deh di halte Raya Kuta 3.
sekarang kita agak maju dikit, jalan kaki. Nah, di sebelah kiri kita ini ada namanya Jalan Pantai Kuta. Nanti dari lurus ke sini ini kita akan menuju pantainya, tinggal lurus aja. Oke, let's go. Kita jalan kaki. Lumayan sih kalau misalnya kita jalan kaki dari sini, menurut aku sendiri nggak terlalu jauh. Terus sambil kita bisa lihat-lihat di kiri kanan itu banyak UMKM lokal yang menjual kayak fashion dan juga banyak banget kayak yang menawarkan jasa massage gitu. Tapi ya mungkin harganya memang di sini agak-agak pricey ya buat yang kaum mendang-mending. Juga FYI juga buat adik-adik Gen Z yang mungkin kelahiran 2000-an gitu. Jadi tuh waktu dulu Bali itu tahun 2002 dan juga 2025 itu terjadi rangkaian pengeboman di Bali. Nah, waktu tahun 2005 itu ya salah satunya itu di daerah Kuta ini gitu. Dan kalau nggak salah tuh di lokasinya satu lagi tuh selain di Kuta ada di Jimbaran. Jadi ini tuh bom bunuh diri yang memberikan dampaknya lumayan signifikan ya terhadap pariwisata di Bali. Karena kan waktu itu sebelumnya di tahun 2002 juga udah terjadinya serangan bom bunuh diri juga dan itu korbannya sampai 202 orang ya kalau nggak salah. Jadi ini aku mau bahas sejarah aja sih dulu sempat terjadinya bom. Makanya tuh nanti kalau misalnya kalian jalan ke daerah sini akan nemu namanya Monumen Peringatan Bom Bali. Jadi Pulau Bali itu tuh memang udah terkenal dari dulu ya kan, banyak wisata turis. Tapi kalau misalnya makin ke sini tuh Pantai Kuta sendiri itu termasuk yang kayak kurang diminati sama anak-anak muda yang sekarang dan juga turis-turis pancanegara. Mereka tuh kebanyakan nongkrongnya tuh malah ke daerah-daerah yang lebih hidden gem di Bali. Karena kan di Bali itu kan sendiri sebenarnya banyak banget pantai-pantai yang bagus dan cantik-cantik banget. Terus air lautnya juga biru, tenang gitu. Nah, nanti salah satunya tuh akan aku spill di video berikutnya. Gitu. Tapi Pantai Kuta ini ya dulu sempat menjadi primadona lah pada masanya gitu. Dan dulu tuh luas banget deh pantainya itu, hamparannya luas. Tapi karena sekarang dengar-dengar keadaannya tuh terjadi abrasi pantai sehingga terjadi pemerintah Bali kayak ngasih banyak batu-batu gitu biar pantainya tuh nggak ya rusak gitulah, dipertahankan. Salah satu tempat wisata yang ada di dekat Pantai Kuta itu namanya Beach Walk Mall Kuta Bali. Nah, itu tuh mallnya bagus ya kalau menurutku gitu. Jadi kalian selain ke pantai, kalian juga bisa mampir ke mall ini buat sightseeing, jalan-jalan. Menurut aku produk-produk UMKM lokal Bali itu bagus-bagus banget kualitasnya. Salah satunya dulu aku tuh pernah beli baju renang buat anak-anak. Itu tuh murah banget karena itu lagi sale. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau beli pakaian renang yang bagus, itu mending kita cari di toko baju renang yang ada di Bali, itu banyak banget. Dan cari yang lagi sale, beneran itu murah banget. Waktu itu aku sampai kayak cuman beli berapa ya, 30 ribuan deh kalau nggak salah itu buat anak-anak. Dan aku sendiri tuh beli baju renang nggak nyampe 100 ribu gitu loh, tapi bagus bahannya gitu. Tapi waktu itu emang aku pas lagi lewat aja terus ngelihat itu lagi sale dan itu masuk. Bukan toko kayak kecil murah ya, itu tokonya yang kayak kita toko kaca gitu, pintunya kaca, terus kita emang masuk. Dan ternyata harga setelah diskon itu tuh worth it banget gitu, tetap murah gitu sebenarnya. Jadi kalian emang harus coba-cobain, berani diri aja masuk ke toko-toko itu yang diskon, tanyain kayak gitu-gitu. Siapa tahu kalian juga nemu barang-barang yang murah dan juga bagus. Tanya lokasinya di mana, aku jujur aku lupa di sekitaran mana tepatnya, tapi banyak banget toko yang kayak suka pasang sel-sel gitu. Jadi kalian nggak apa-apa banget kalau misalnya masuk aja gitu sih.
Terus yang lagi rame sekarang itu kan tempat makanan halal di Bali gitu ya, katanya susah. Enggak kok, sebenarnya tuh di Bali tuh udah banyak banget pendatang yang kayak mereka tuh jualan makanan-makanan dan itu pun halal. Terus kalau misalnya kalian mau makanan khas Bali yang halal pun juga ada gitu. Nanti aku akan bahas dan aku akan rekomendasi nanti di video selanjutnya jika ada kesempatan. Makanya dukung video ini agar berkembang dengan subscribe, like, komen. Jadi aku semangat lagi buat ngonten. Terima kasih semuanya yang udah mau nonton dan juga mau like video serta juga udah dukung channel ini biar berkembang. Dekat Pantai Kuta ini ada salah satu hotel yang dia tuh kalau sore kayak dia buka semacam kayak khusus makanan gitu di halamannya, di pinggir tepi deket pintu masuknya. Itu unik banget deh. Coba nih kalian harus lihat nih, ini nih. Untuk harganya mungkin agak-agak pricey tapi kita nggak tahu deh. Mungkin kalian yang udah pernah bisa komen ya. Dan itu dia pintu masuknya. Dari sini juga udah kelihatan ya pemandangan sunsetnya tuh, mataharinya bagus. FYI juga kalau misalnya Pantai Kuta itu satu garis pantai sama dengan Pantai Legian, Pantai Double Stick Beach dan juga Pantai Padma Beach. Nah, jadi itu satu garis pantai semuanya. Pantai-pantai ini tuh berdekatan semuanya. Kalian bisa tuh kalau misalnya mau keliling pantai yang lain bisa, karena deket-deket banget. Oh, mungkin yang dimaksud dengan orang-orang abrasi itu yang kayak kayak gini ya. Jadi pantainya dikasih batu-batuan nih kayak kayak gini. Dan seperti yang kalian lihat, ini tuh jarak tepi pantainya itu ke air lautnya itu cukup deket ya ke pasir-pasir gini. Kalau dulu tuh seingat aku tuh ini cukup luas gitu loh, hamparan pasirnya. Karena di Pantai Kuta ini banyak yang surfing, di sini juga ada ya dibuka kelas surfing bagi orang-orang yang mau belajar untuk surfing itu. Kira-kira harga instruktur lokalnya itu sekitar 200.000 sampai dengan 300.000 sekali sesi, kurang lebih satu sesinya tuh 2 jam. Tapi kalian bisa cek lagi sih di sini untuk make sure harganya apakah sudah berubah. Siapa tahu nanti bisa dinego juga. Buat kalian yang kira-kira ada pertanyaan ataupun ada ide, Kak, bahas ini dong, Kak, bahas ini yuk, silakan bisa tuliskan di komen, siapa tahu nanti aku bisa buatin video itu untuk kalian.
Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.